Yang kita lihat kan medisnya udah ada, tapi yang non medisnya kembali lagi kayak yang waktu itu sakitnya jam 12 malam. Allah Akbar. Siapa kamu? Kamu nggak malu ya musik anak kecil? Allah Akbar. Lo nggak bisa bahas. Bisa, nggak bisa, bisa. Kau bisa gila karena anak. Montoban. Pergi kalian semua, anjing kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga seluruh Sobat Mata Langit di dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada keluarga Mbak Adel. Ini diantar oleh sepupunya yaitu Ci Afi. Mbak Adel ini punya anak umur 3,5 tahun, cowok, namanya Kay ya, sebenarnya panggilannya Cio, tapi nama panjangnya siapa? Delton K. Saputra. Oh bagus, namanya Delton K. Saputra, tapi Cio juga lucu panggilannya. Nah, Cio ini saya kaget waktu kirim foto, katanya ini sedang menjalani kemoterapi. Anaknya umur 3,5 tahun tapi sudah 4 kali menjalani kemoterapi dan kepalanya dibotakin. Padahal anaknya lucu, ganteng gitu. Bisa ceritakan nggak keluhan awalnya bagaimana kok sampai anak seumur itu mengalami penyakit seperti itu? Keluhan awalnya sih dia ada nyeri di bagian paha ya. Ketika umur berapa itu? Apa dari lahir sudah ada enggak, masalah? dari enggak, ya? hamil sampai dia 3 tahun itu semua berjalan normal. Cuma 5 bulan belakangan ini aja ya dia setelah dia ulang tahun dia ngerasain nyeri di bagian paha. Tadi awalnya cuma nyeri paha, terus dia suka tekan-tekan perut kayak gini ya. Terus makin lama kok sakitnya makin intens. Dia kalau lagi kesakitan tuh gimana? Sakit, teriak-teriak atau nangis atau apa? Kalau awalnya enggak, cuman bilang aduh aja, cuma kayak gitu. Selalu kumat itu jam 12 malam sih dia seringnya. Kesakitannya pas 12 malam? Mulai jam 12 malam itu dia kayak nyengkram tangannya nih, nyengkram paha gitu, sambil bilang sakit gitu. Terus dia sampai guling-guling. Saking nahan sakitnya sampai guling-guling. Sampai ada juga beberapa kali sampai hampir pingsan. Anak itu hampir pingsan. kenapa jam 12 malam? Siangnya padahal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, justru dia dari jam 12 malam sampai subuh itu dia Kesakitan? kesakitan. Ya Allah. Setelah Jadi guling-gulingnya itu juga sepanjang itu, jam 12 sampai pagi gitu? jadi kalau kita kasih obat pereda nyeri itu agak tenang, nggak lama dia balik lagi kayak gitu, agak nyeri lagi. Nah terus akhirnya datang ke dokter untuk dilakukan tindakan medis. Apa diagnosa dokter saat itu? Diagnosa awal sih dibilang ada kayak radang panggul ya, radang panggul, terus radang sendi, ISK. ISK itu apa? Infeksi saluran kemih. Memangnya ada gangguan ketika pipis dia? Iya, waktu itu emang dia kalau pipis itu sampai yang nangis, ngerintih gitu. Aduh, dan juga pupnya juga agak susah sih. Kalau dibangun untuk pipis dia kayak yang takut gitu, takut untuk pipis. Jadi kita paksa dulu baru mau pipis, dan juga pipisnya kayak keruh banget. Nah, terus itu analisa satu dokter, katanya sempat beberapa dokter. Gimana? Sempat beberapa rumah sakit. Beberapa rumah sakit. Yaitu awalnya yaitu dibilang radang panggul. Kenapa kok pindah? Karena hasilnya setelah dikasih antibiotik tetap masih sakit lagi, cuman jadi ketergantungan sama pereda nyeri yang tadinya awalnya 6 jam bertahan sakitnya, terus lama-lama kayak 3 jam reaksinya, terus makin ke bawah lagi, makin cepat sampai akhirnya jadi cuma sepertinya 1 nggak ada jam. jeda ya, sakit terus gitu. Nah terus sampai akhirnya ada yang mendiagnosa tumor atau kanker, tuh dokter keberapa? Kalau dokter keberapa saya bingung. Rumah sakit keberapa? 5. Rumah sakit kelima dinyatakan kanker apa? Enggak, itu tumor dulu. Terus tumor, dia bilang di rumah sakit itu tidak ada dokter bedah saraf anak, dan katanya untuk di Jakarta itu hanya ada 1 ya, dan itu hanya ada di rumah sakit Cipto. Jadi ini termasuk kategori penyakit langka mungkin ya untuk anak seusia itu ya. Apa namanya? Tumor apa?
Waktu itu sel saraf tepi. Tumor sel saraf tepi. Itu tuh yang diganggu emang daerah situ ya? Baru dengar kalau penyakit kayak gitu. Tapi kok sempat dioperasinya bukan kaki ya? Malahan bagian apa? Punggung Iya katanya. kan terdeteksinya di punggung. Jadi dia kena sel saraf tepinya itu yang menyebarnya ke kaki, ke panggul, Tulang punggung. bagian di perut sih, tapi perutnya itu nempel ke dekat tulang. Katanya ada cairan yang keluar dari apa tuh yang waktu disedot itu saya dikasih lihat fotonya itu. Oh itu setelah pindah rumah sakit lain lagi. Gitu. Pindah rumah sakit baru lagi. Nah di situ operasi penyedotan itu yaitu dibilang katanya sih udah bersih ya. Tapi 2 hari setelah itu di MRI lagi dia nyembur lagi dan volumenya lebih banyak dari yang sudah diambil. Kayak semacam lemak ya itu ya? Jaringan lunak ya? Enggak, dia bukan cairan, dia kayak lemak. Iya lemak ya? Lemak. Itu seandainya nggak diambil gitu, resikonya apa? Anak ini jadi nggak bisa jalan atau apa? Terus kesakitan, soalnya kan dia kena sarafnya. Tapi kenyataannya setelah diambil masih sakit juga? Enggak, kalau Udah setelah enggak? diambil enggak sakit lagi. Tapi 2 hari kemudian? Di MRI nyembur lagi dan untungnya nyembur lagi. enggak kena sarafnya lagi. Tapi kalau tadi saya lihat anaknya seger ya wajahnya, kayak ceria gitu. Walaupun cara jalannya memang seperti kurang seimbang ya, karena sakit itu. Ini kan saudaranya nih, Ci Afi, yang merekomendasikan ponakannya dibawa kemari. Apa alasan Ci Afi pengen ponakannya diobatin di sini? Gimana ya, biar cepet pulih aja gitu. Karena sebagai tantenya merasa prihatin ya ngeliat anak Kasihan, itu ponakan. kan anaknya lucu. Nah waktu Yafi memberikan arahan untuk ke Mata Langit, apakah Mbak Ade langsung menerima atau gimana? Sempat terpikir nggak kalau apa iya ya ini non medis gitu? Apa memang fokusnya ke medis aja deh gitu? Ada sih sedikit curiga sih, cuma yang kita lihat kan medisnya udah ada kan, yang udah nyata medisnya udah ada. Tapi yang non medisnya kembali lagi kayak yang waktu itu sakitnya jam 12 malam ya. Itu tuh di luar nalar ya. Setelah jam 5 itu dia kembali adem gitu, dia bisa tidur. Siang pun sakitnya tapi nggak sesakit kayak jam 12 malam itu sih. Gimana Panglima analisanya? Bayangan saya awalnya ini memang ada kiriman yang saya lihat buat bapaknya gitu. Jadi bapaknya kuat menahan serangan energi hitam itu, tapi dia mencari titik kelemahannya itu di Gio. Nah, jadi di paha supaya dia tuh seperti benda berwarna putih kayak pisau tuh yang menanjak. Jadi dia makanya mengeluh kesakitan di paha. Nah, kenapa pas jam 12 malam? Memang untuk yang saya tahu nih orang-orang di luar sana kalau ngejahatin itu pukul 12 itu seperti sebuah kekuatan yang besar gitu. Angka 12 itu kan angka paling besar di antara angka-angka yang lain. Memang ditunggu jam 12 pas kalau malam, jam 12 pas malam, kalau siang jam 12 pas siang, tank. Jadi full power kekuatan yang dikirimkan. Dan ada sosok makhluk seperti Banaspati, makhluk berambut api. Saya lihat yang berterbangan di rumah mengitari ruangan. Itu mungkin secara batin Gio melihat secara batin, makanya dia suka ketakutan. Katanya gampang marah Gio-nya ya? Apa pengaruh itu juga Panglima? Suka ketakutan. Iya, waktu di apartemen itu pernah. Karena panas, bawaannya panas. Awak panas itu kan awak emosi, awak gampang marah. Nah, itu karena apa? Karena mungkin dia sih secara batin sebenarnya anaknya kuat gitu. Cuman karena memang yang dihadapin secara psikis, psikologis yang dihadapin ini masalah besar gitu. Gitu. Karena dia masih anak-anak, dia nggak bisa membuat keputusan mau atau tidak. Jadi sebenarnya Kan ini semua yang membuat keputusan papa mamanya. imbas orang tuanya Dioperasi, mau berarti di apa, ya penting dia sebagai anak kecilnya manut aja, ngikutin aja. Tapi dia pernah nggak bilang ngelihat sesuatu gitu Waktu penampakan? di apartemen itu jam 12 ya, ada. Dia bilang lihat apa? Cuma bilang, kenapa, ada siapa? Itu katanya. Nah, itu siapa? Terus dia bilang, "Shh." Nah biasanya kan dia anak kamar banget kan. Besok Ya. paginya itu dia nggak berani masuk Ya, kamar. karena dia, saya lihat nih anak pintar yang sangat sensitif, dia punya batin yang sangat kuat, dia bisa merasakan gitu di sekitarnya gitu. Jadi karena tubuhnya itu gampang menyerap, jadi makhluk-makhluk yang dikirim itu juga gampang masuk, gampang menguasai dia. Karena apa? Karena kan fase umurnya ini belum akhir balik, belum siap untuk menghadapi hal-hal yang sedemikian. Jangankan yang seperti di Gio, kadang yang udah dewasa pun Nggak belum sanggup. tentu siap juga gitu, apalagi seusia dia gitu. Ditambah lagi dia harus menghadapi tindakan medis kan di punggungnya ada Karena kan jahitannya loh. karena Siang kena banget, serangan jahitan. itu 18 jahitan. bukan enak. Jadi serangan itu biasanya
Ini saya cerita pengalaman pribadi saya dulu. Pertama saya belajar ilmu itu kan suka ngadu-ngadu ilmu ya. Coba sana, coba sini. Seketika dalam waktu 2 menit saya nggak bisa berjalan. Nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa, saya sehat walafiat. Itu langsung di dengkul ini, di belakang ini kayak kebakar merah. Langsung jalan pincang-pincang. Itu nyata, sadis nyata ya? bisa dilihat nyata gitu, Ilmu hitam kebakar. sadis. Kok kebakar gitu? Iya. Emang kan nggak ada yang bakar, tapi terbakar merah di sini. Jadi penyakit non medis bisa mengakibatkan ke arah medis. Karena apa? Karena dia akan berproses di dalam darah, di dalam daging, di dalam tulang, mencengkram, mengikat tulang kita, duduk di dalam tulang itu. Jadi seolah-olah penyakit itu adalah penyakit yang disebabkan medis. Iya. Tapi walau alam bisawab, karena proses kerja makhluk tadi sudah masuk ke dalam aliran darah, daging, tulang. Ya dari non medis pun sebenarnya awalnya non medis jadi berakibat medis. Karena apa? Karena dia sudah melakukan penyumbatan tulang sumsum kita di saraf-saraf kita. Dia berproses ya, udah menjalani semua pengobatan kan. Artinya secara logika gitu ya, kita nggak menyalahkan, tapi ini bagian daripada namanya orang tua kan, nggak mau melihat anaknya sakit, pengen segera disembuhin, gimana cara apapun dilakukan kan begitu. Yang penting dengan niat tujuan tadi, anak saya sembuh kan gitu. Mana pula nanti berpikir sejauh yang saya pikirkan ini kan mungkin nggak begitu gitu. Nggak begitu, tapi saya berbicara berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami sendiri, yang orang-orang datang ke saya juga. Jadi Berarti artinya ini memang ada yang jadi ngirim data ya, udah kita kumpulin nih tentang sebuah peristiwa yang memang pernah ada dan tidak mustahil itu bisa terjadi gitu. Bisa saja gitu, yang mungkin apa mungkin, apa iya apa enggak, bertanda tanya kita kan gitu. Allah Akbar. Aku sebenarnya pengen tanya, ini berarti positif kiriman ya Bang Bima? Nanti ini. Kiriman untuk orang tuanya. Kita interogasi Tuh kan langsung. dia modelnya kayak melata tuh jalannya tuh. Kayak merayap-rayap. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Dengan jauh-jauh. Aku mau dengar kamu ngomong. Sini, Mbak Ada. Kamu siapa? Kayak ngejorokin duduk. Siapa kamu? Nanya aja. Kamu siapa? Di mana tempatmu? Lorong. Di rumah itu Lorong ada lorong. mana? Apartemen. Oh, Lorong mana? tinggalnya di apartemen ya? Nggak, sebelum waktu sakit, Sebelum Cio sakit. sebenarnya itu kita ada renovasi rumah kan, jadi kita sementara tinggal di apartemen. Apa di apartemen itu yang kamu maksud? Lorong mana? Lorong rumah di atas apa di bawah? Kalau di rumah ada lorongnya nggak? Di atas. Berapa lantai? Di lantai 2 atau 3? 3. 3. Emang kenapa? Itu kan tempat cuci baju. Tempatmu di situ. Oh. Kamu ini apa sih wujudnya? Anak-anak. Heeh. Anak-anak rambut panjang. Siapa? Di situ ada anak rambut panjang. Kenapa dengan anak saya? Ngomongnya jelas kamu. Oh. Ada makhluk gaib anak perempuan kecil bersama Cio main di situ. Cio kan hampir nggak pernah ke lantai 3 itu. Nggak pernah malah. Bukan dari tempat Terus salah anak saya apa? menjauh. Kalian menjauh. Maksudnya nggak seneng kalau bapak sama ibu Cio tinggal di rumah itu? Kamu nggak seneng gitu? Piye, jelasin coba. Coba aja yang jelas dulu kamu bicara. Kalian menjauh. Menjauhlah. Sejenak ada bangsa lain ingin mengikut sertakan saat ini. Saat ini, Maksudnya gimana? maksud aku belum paham. Yang disuruh menjauh, bapak dan ibu, menjauh dari apa? Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Ganti makhluk ini. Temanmu tadi ngomong nggak jelas. Coba kamu aja yang jelasin. Kamu siapa? Kang ibu Pinggang. Pinggang Cio. Cio sakit pinggangnya. Yang jahitan itu posisi di pinggang. Pinggang. Oh.
Dia kan tulang paha kemari. Iya. Tapi kan, Pinggang Cio kamu apain? kenapa dengan pinggang itu? Jam 12 malam kata orang tuanya pertama kali dia sakit. Sakitan. Menjerit ya gitu ya. Nangis. Oke, sakit gitu ya emang. Merintih. Diapain? Guling-guling sampai mau pingsan. Kenapa? Kenapa? Salahnya apa kami? Tak bisa melakukan kepadamu, Oh, benar. tapi Bapaknya yang diincar. Kenapa? kami bisa melakukan kepadanya. Kamu siapa? Salah saya apa? Kamu mau melakukan kepada siapa? Kepada siapa? ibunya apa bapaknya? Pada suami, Saya bapaknya. Apa salah saya? Tuanku, boleh kau kalahkan Tuhanmu. di dunia ini, tapi kami bisa mempermainkan anakmu. Dalam Mungkin hal Bapak, apa? Bapak kan Dalam hal bergerak di apa? bidang hukum ya. Mungkin ada kasus hukum yang Bapak menang gitu. Majikannya dia nggak terima. Menang dan kalah pun sudah cukup banyak. Ya kan, salah dan dosa pun sudah cukup banyak. Tapi kamu yang mana? Yang bersangkutan dengan kamu. Dendam. Itu pun Hah? Siapa kamu? sudah mendarat daging. Kasusnya kasus apa ya? Kasus apa? Laki-laki berkulitkan yang sangat penting. Laki-laki kulit putih. Laki-laki. Namanya mengandung huruf N. Lebih tua, lebih muda dari Bapak. Dia hampir sebaya. Umurnya nggak jauh, hampir sebaya. Kamu apa sih wujudnya? Sejenis apa? Makhluk tinggi. Rambut ikal. Terus Hitam hitam, ada tanduknya. dengan muka yang hitam. Muka hitam, macam manusia. Makhluk hitam, muka hitam. Lo tugasmu apa? Tugas kami dia itu mengusik kehidupannya, mengganggu Mengganggu siapa? kehidupan Beraninya mana kecil? anak itu. Makanya, kesatria kamu. Kamu nggak malu ya musik anak kecil? Lucu banget kamu. Kasihan tahu. Tugas kami memang Memang harus apa? menyelinap. Jadi Cio ini dulu dapetinnya lama ya, 15 tahun baru dapet Cio ya. Pas udah lahir Cio malah kamu ganggu. Ini kamu sedang apa ini? Salam. Oh, ganti makhluk. Sini, Cik. Salam, kamu siapa? Kaitanmu apa dengan Mbak Adel? Mamanya Cio? Apa itu? Ngelempar atau nyiram apa ya? Kenapa? Saya nggak ngerti. Kamu siapa? Siapa Leluhurmu? Leluhurnya dari mana? Dari asal kelahiran situ sih. Iya, Betawi berarti. Apa? Muslim? Apa bukan? Oh. Itu sedang apa tadi itu? Apakah kau mengetahui Mengetahui apa? Leluhur Mbak dulu melakukan ritual mungkin itu kali ya? Nggak tahu. Nggak tahu dia mah. mana suami? Ini suaminya. Suami saya ini. Saya. Apa yang mau disampaikan? Apakah kau sudah mengetahui Belum. Tentang apa? Tentang apa? Makanya kita nanya tentang apa. Ada apa dengan saya? orang seperti
sebelum. Orang-orang tua sebelum Mbak. Iya, Kenapa? Lama kau mendapatkan, kau dilanda sebuah ujian itu. Waktu hamil ada masalah apa? Nggak ada Nggak apa-apa. ada itu? Nggak apa-apa. Setelah Setelah mendapatkannya, mendapatkan Dio, Oh, baru setelah ada Dio masalah lahir. ini. Yang dia katakan tuh begitu. Baru ada masalah ini. Iya. Jadi kaitannya apa? Kaitannya apa? kian Adam dari garis orang-orang sebelum, Berarti garis leluhur Mbak Adel. Kenapa dengan leluhurnya dulu? dan Adam dari pihak lain. Berarti Berarti arah dua gangguan arah. ini dari dua arah. Dari leluhurnya dan dari orang yang mengirim Kenapa bapaknya. leluhurnya dulu? Kenapa emang ya? Ada salah apa? Apa mereka punya perjanjian dengan kalian? Apakah kakek nenekmu masih Adam? Sudah tidak ada Dua-duanya. dua-duanya. Tapi kalau orang tua, Udah nggak ada juga. saudara, Maafkan jika aku telanjang mengatakan, justru kami butuh informasi yang benar. Sebenarnya siapa Anda ini? dan leluhurmu dulu ada berat mengatakan. Ada yang pelaku spiritual nggak dulu kakek-kakeknya? Yang seingatnya Mbak, orang spiritual. Bukan spiritual sih, di yang keluarga papa itu kita ada kayak keramat gitu. Sudah Punya keramat Punya gimana? apa? kayak gimana ya? Punya kayak- keris, punya bukan barang. keris. Apa? Banyak dateng-datengin orang. Jadi keramat itu suka didatang-datengin orang. Iya. Itu berupa makam. Oh, makam. Jadi makam leluhur Mbak ada yang sering didatengin orang. Dulu, tapi setelah yang udah nggak ada itu udah nggak lagi. Oh. Jadi gimana? Ini kan kurang jelas nih. Leluhurnya dulu memangnya bagaimana? Suaminya. Ada kaitan dengan bangsa kalian? Kaitannya apa? Berat mengatakan untuk leluhurmu dulu. Tapi kan biar jelas. Kalau enggak kan kasihan cioknya. Iya kan, Cio nggak salah apa-apa. Memang anak itu anak yang suci, tak mempunyai satu titik noda. Tapi bangsa sepertiku tak mengenal itu, dan dia harus terus mengikutinya. Karena turunannya sampai berapa garis keturunan? Cio yang berapa ini diikuti? Silakan kau panggil Dewi itu untuk berbicara Oh, tentang leluhurmu. kenapa kok kamu nggak sanggup menyampaikannya? Jadi dia menyampaikan garis besarnya bahwa ini ada kaitan dengan leluhur gitu doang. Loh, tadi Jadi ketika diikutin leluhur itu apa reaksinya si Cio ini? Masa leluhurnya bikin sakit? Belum seperti kami, suatu saat nanti akan menuntut balik haknya. Berarti ada semacam perjanjian dulunya yang belum terpenuhi. Walaupun tak ada perjanjian, tapi itulah sudah menjadi permainan untuk bangsaku. Kenapa harus menuntut balas? Apa yang sudah dilakukan leluhurnya Cio dulu? Tak ada lagi. Persembahan. Jadi dulu tuh leluhurnya suka ngasih sesajen gitu Mbak. Menurut masih, penjelasan kalau itu dia. sih masih ada yang ngurus sih, masih ada. Tapi bukan dari Dari- dirinya langsung. Lah kan orangnya udah nggak ada. Itulah yang kukatakan permainan bangsa kami. Itu nggak bagus. Nggak bagus dong. Itu nggak bagus dong. Jangan. Yang nggak salah kok malah. Berarti kalian nggak bagus. Kalian perusak berarti. Aku hanya Dia memberitahu. hanya menyampaikan fakta, Iya, bukan dia yang jahat. Kalau Kukatakan itulah jauhilah bangsaku. Mungkin saat bersamanya kau tak merasakannya, tapi ketika manusia itu tak ada, ia akan menuntut haknya kepada turun-temurun itu. sampai berapa turunan? Aku tak bisa menjawab itu. Lalu sesajennya Dia akan mengganggu terus-menerus. sebuah Perut, untuk wanita.
Kalau turunan wanita diganggu masalah apa kewanitaannya. Oh, apa itu kali yang membuat lama? Putar rahim, rahim. Hamilnya kan lama 15 tahun. Gitu. Ada hubungannya dengan kamu. Cio dapatnya lama itu. Dan terkadang dia mengganggu sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Gimana cara ganggunya? Dibuat selisih paham. Perpecahan dalam rumah tangga, dan bahkan dia mengganggu menutup sebuah jodohnya. Tapi untungnya keluarga Mbak nggak ada yang susah jodoh ya. Maafkan. Tapi yang ini siapa sebenarnya? Oh, Tanam dan jangan kau takuti itu. kok jangan kau takuti. Emang takut apa Mbak? Jika mendengar suara seperti kucing itu, Oh, jadi ini sosoknya kucing. Emang di rumah melihara kucing apa enggak? Tapi sering dengar kucing? Enggak. aku mengatakan jangan kau takuti. Oh, nanti seandainya ada suara kucing ya, nggak boleh takut. Berarti itu kamu. Saya harus ngapain? Buatlah sebuah perjanjian pemutusan. Bagaimana caranya? Dalam hatimu membuat perjanjian kepada Tuhanmu untuk memutuskan dari bangsa-bangsa orang-orang sebelummu. Orang terdahulu. Jadi perjanjiannya disuruh memutuskan. Gimana ngomong dalam hatinya itu? Iya, saya kan nggak tahu apa-apa. Oh, Gimana cara dia suruh mutusin? minta sama Panglima kali maksudnya. Gimana? Tuntunlah Oh iya, nanti dibantu. dia untuk Ya. memutuskan. Iya, iya. Namamu siapa? Kenapa kamu mau memberi penjelasan seperti ini? Aku pun pernah kehilangan anak yang ku sayangi. Pernah kehilangan. Aku bangsaku sama seperti kalian, mempunyai sebuah keluarga. Kalau kamu pernah ngerasain kehilangan anak, tolong bantu saya untuk ngobatin anak saya. Aku telah mempunyai daya untuk menyembuhkan anakmu, bukan dalam peganganku, bukan bagianku untuk menyembuhkannya. Kalau kamu mau nolong, bisa dong. Kalau kamu bisa, harusnya bisa kalau kamu mau nolong. Aku hanya memberi sebuah informasi Informasi aja, memberi petunjuk aja. saja. Silakan kau panggil Dewi itu untuk kau lebih tahu Saya merasa iba. Oh. Dia datang sih. semua. Melihat apa yang dia pernah ketahui, dilihat, dia sampaikan. Dewi itu siapamu? Dia akan menceritakan tentang leluhurmu. Tapi dia dari garis leluhurnya ya? Apakah sekarang Dewi sudah datang? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah, Panglima. Allah Akbar. Allah. Hati-hati kalau harus nyangkut itu kan. Aku takutnya tadi bukan Dewi, tadi ada yang mau menyelinap tuh yang jahat. Allah Akbar. Kursinya di sini sama tripodnya, maaf nanti ketemu. Dia suka gitu, Cio, kakinya kalau lagi sakit, ya kan? Kamu siapa? Katanya suka mencengkeram pahanya kalau lagi sakit. Kamu ya yang suka bikin Cio sakit jam 12 malam. Kamu siapa? Sini, ibu mama. Kenapa? Hancur kalian berdua. Kami salah apa? Aku tak suka kebahagiaanmu. Dengarkan terbukti omonganku. Kau tidak akan bisa bahagia
Iya, aku tidak mau menyakitimu. Tapi aku menyakiti sebagian dari jiwa. Apakah Bapak pernah diancam seseorang secara verbal? Kata-katanya kayak gini. Salahnya apa? Salahnya kalian hidup bersama dan mendirikan kebahagiaan di atas kesusahan. Siapa kamu? Maksudnya Siapa? Lah saya kita mendirikan kebahagiaan di atas kesusahanmu siapa? apakah kaitan dengan masa lalu mereka? Masalahnya kenapa? Masalahnya kenapa? Kenapa nggak mau lihat mereka bahagia? Aku tak suka. Kamu nggak sukanya kenapa? Saya kenal kamu di mana? Kami kenal kamu di mana? Tidak perlu mengenalku. Tidak mengenalmu, kamu bagaimana bisa? Karena aku hanya disuruh untuk menghancurkan. Ini makhluknya nih, makhluk yang disuruh. Makhluk. Nah, yang nyuruh kamu itu kenal Yang dengan nyuruh mereka? kamu siapa? Siapa yang nyuruh? Aku tidak suka Majikan kau laki perempuan. mendapatkan keturunan darinya. Nah kamu siapa tapi yang menyuruh kamu siapa? Siapa salahnya di mana? Perempuan ini. Perempuan ya, majikanmu? Perempuan. Namanya siapa? Jilbab Siapa? ini. Nama siapa? Berikan kesetiaan Oh, dan kepercayaan. Itu sudah menjadi bayaran terma aku. Diberikan atas keinginan besarnya menghancurkan hubungan. siapa dia itu? Perempuan terus Siapa dia? ciri-cirinya bagaimana? Suka begitu. Suka gitu? Ada nggak orang yang begitu nggak suka begitu? Maaf, apakah mereka Itu mengenal? siapa? Kami Majikanmu? kenal dengan namanya. Apa pernah ada hubungan dengan keluarga ini? Kenapa harus sakit hati kalau nggak kenal? Nggak mungkin nih, pasti kenal. Bukan. Jangan tarik-tarik jilbab Ismi ah. Cepetan ngomong. N V NL. NL N V. mengandung N dan L, Pak. Perempuan itu mengandung N dan L terus. Tidak suka. Siapa sih? Aku tidak suka. Kenapa Sukanya nggak suka? kenapa? Karena kamu mendapatkan anak itu, kau seakan penuhi semua. Iyalah. Diam kau. Kau bawanya ke tempat ini. Iya, dia marah sama Cici karena Cici yang bawa kemari. Pulang kau dibohongi mereka. Dia menghasut. Ayo. Suruh pulang. Nggak percaya. Enggak, itu tadi siapa yang ngomong? Siapa dulu? Kok Siapa kamu yang genit nyuruh banget? kamu? Siapa Ih, yang kamu nyuruh mah yang genit banget kayak Siapa? gitu. Diam kau. Siapa Bilang yang dulu, menyuruh? apa masalahnya? Siapa? Kok yang kamu nggak nyuruh suka dia bahagia? Nggak suka dia punya anak? Ayo kita pulang. Tidak usah ke tempat ini. Dia mau sembuh kok. Mau ngobatin anak Orang sembuh. ngobatin anak. Dia bukan anakmu. Kok bisa Tidak mau? usah ada dia dalam hidup. Kenapa? Gimana Enak ceritanya? aja. Enak aja. Kau tidak akan bisa bahagia. Ingat itu. Saya punya Tuhan. Tidak bisa bahagia. Bisa. Lo nggak bisa bahagia. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Tidak bisa. Siapa yang nyuruh? Pulang. Siapa Mereka membohongimu di sini. Mereka nggak bisa Percaya kamu kasih. padaku. Nggak. Ayo pulang. Pantesan dua kali digagalin. Ini hampir gagal yang ketiga ya kan? Kamu ya yang membuat mereka mau gagal berubah. Jangan Kamu siapa? membuat aku marah. Kau Ini rumahku. Kamu juga Kamu jangan jangan bikin marah-marah kami di rumah marah. orang, nggak sopan. Oh, tidak membuatmu marah. Tapi kamu nggak mau ngomong siapa? kayaknya mantan Nanti deh kalau ini. sekali lagi kalau Ayo. nggak mau ngomong siapa nih? Rumahmu sudah bagus ya. Semakin bahagia kau. Maaf Pak, maaf banget. Sebelum sama Mbak, Bapak pernah menikah dengan orang lain? Ada. Bisa Tapi jadi. enggak mungkin. Tapi sih, hubungan Bang. kita Itu baik-baik baik. semua. Dia malah Kamu jangan menghasut ya. Nggak menghasut, Kamu jangan fitnah ya. Udah kayak adik kakak. Coba. Nggak ada bikin. Tapi ada namanya mengandung N dan L? Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin mantan pacar? Bukan mantan istri. Hah? Ayo pulang. Jadi kamu ini siapa? Kamu siapa? Kenapa kamu nggak suka mereka bahagia? Ya, ayo. kamu Urusannya siapa? apa sama kamu? Kamu bohong. Iya. Aduh, tangannya Mereka kenapa? membohongimu. Kamu yang bohong. Kamu yang bohong. Tidak.
Mereka Enggak, siapa yang nemuin kamu? Ayo. tidak akan Udah, bisa kamu nggak membantumu. Hah? Ayo, kita pulang dari sini. Terus mau ngapain bawa pulang? anakmu. Oh, kamu seneng kalau Ngapain anaknya anak sakit? saya? Ngapain anaknya? Anakmu akan baik-baik saja. Hanya sedikit saja yang dirasakan. Ayo, Orang dijahit 18 kita jahitan pulang. kok baik-baik saja Buktinya bagaimana? dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Aku hanya sakit, kan? mengujinya supaya anakmu itu kuat. Terbukti Pinter bukan? bersilat lidah ya setan. Anakmu kuat, Penuh sangat tipu daya. kuat. Tidak seperti anak yang lain. Cengeng, Emang kalau lihat anaknya kuat. jelek. Anakmu itu luar biasa. Kenapa dia nggak suka mereka bahagia? Salah mereka apa kepada majikanmu? Bangunan itu Iri. tidak. Aku bisa lebih bagus dari itu. Apa motifnya nggak suka mereka bahagia lalu mengirimkan sesuatu untuk anaknya? Persaingan bisnis, asmara, Tidak harta. ada hubungannya dengan asmara. Lalu Lalu iri. maunya apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Segera tinggalkan tempat ini. Pergi kalian. Kita Gimana maunya ceritanya nggak ada hubungan apa-apa kok ini. Nggak ada kejelasannya. mau mencari akar permasalahannya, mau mengobati Cio. Kita nggak mau dengar hasutanmu. Mana temanmu? Teman yang Teman yang selalu bersama. laki perempuan. Laki perempuan temannya. Laki-laki. Bapak punya sahabat. Lalu dia Ya kenapa? Kenapa tangan istri basah kuyup? memutuskan sebuah tidak ada apa-apa dengan Coba Pak, ingat-ingat dia mau hampir keceplosan. Jadi Iya. Bapak punya teman yang pernah dekat lalu memutuskan hubungan. Ada nggak? tidak ada. Semua baik-baik teman. Tar dulu. Temen laki-laki Heeh. yang tadi dekat mutus Ya, hubungannya. ada nggak? Tidak ada. Saya nggak. Tidak ada. Iya, enggak, Tetap jangan ya, semua tetap baik-baik. Siapa ya? Ya, Atau mungkin kau orang teman baik bisnis bukan? atau teman Iya. ada nggak coba? Ayo Pak, kita bantu Bapak loh. Tidak ada. Aku bingung tapi sayanya yang Tidak mana? ada. Temanmu semuanya baik. Mereka Terus kamu tadi ngapain Siapa ngomong teman siapa yang- siapa tadi siapa namanya? Sekarang hubungan nggak baik tuh Ayo, siapa jangan maksudnya? bohong. Teman Ih, kamu baik. omongan Iya, aku sendiri teman di baik. sangkal sendiri. Banyak teman Dasar setan. baiknya, tapi kalau dibilang mau mutus saya nggak tahu, mungkin Tidak belakangan ada. ini saya fokus dengan anak saya sakit, mungkin kalau kami bisa Ya, nggak saya nggak kepikiran tahu, juga iya. ya. Nggak kepikiran. Bukan untuk memutuskan hubungan, Bukan tapi lagi untuk fokus untuk memutusin. anak. Inisialnya apa? Ayo. Nama temannya itu Nama siapa? temennya siapa? Apa depannya ayo? Yang kamu ketahui. Kan banyak temennya. Yang mana yang kamu tahunya? Awas lu salah tebak nanti. Maka itu tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Semuanya kebohongan. Ayo kamu ngomong yang mana? Berarti ini netizen nih yang Iya, ngata-ngatain nanti mata-langit ngatain kebohongan ada ini pada kamu temanmu netizen tuh ya. Semua temanmu baik. Baik. Dong yang nggak baik kamu dong. Lah kalau kamu baik, Aku justru ngaku. baik. Ya kalau kamu Ayo baik, segera kasih tahu, tinggalkan ayo. tempat ini. Kalau kamu baik kasih tahu siapa. Karena aku beritahu padamu bahwasannya temanmu semuanya baik. Nah tadi ada bilang teman tidak baik, berarti kamu tidak baik. Ngerepot ngomong sama setan ayo, ini. Ayo. Ada seseorang yang sedang marah dengan Bapak. Seperti kerabat bagimu. Dulunya dekat mengandung huruf A, sekarang sedang marah sama Bapak. Ayo kita pulang. Ya terus marahnya gara-gara apa? Oke. Duh, manggil Cio, Cio kan panggilnya Ki. Marahnya kenapa? Ya dia tahu nama Cio. Kok kamu tahu nama Cio? Aku lebih suka Ki. Lebih suka dipanggil K. Suka dipanggil apa? K. Ayo Ayunya apa? bawa anak. Apa urusannya kamu sama anaknya? urusannya sama Anak anak itu saya. milik Untuk orang tuanya. apa kau di tempat dia? Ayo. Enggak, tadi siapa? Siapa itu yang Siapa dulu tadi perempuan, sekarang Ada laki-laki. gimana? laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua arah. Banyak, memang di dunia ada laki-laki sama perempuan. Benar, Ada itu. yang bencong juga Makanya ada. ada. Nah itu ya apa namanya? Sudah tidak ada lagi. Yang perempuan itu apa kaitannya dengan keluarga ini? Dia yang perempuan dia nggak mau melihat mereka bahagia. Terus yang laki-laki itu karena urusan pekerjaan. Hah? Jadi ada berapa arah ini gangguannya ini? Pekerjaan. Semua berkaitan. Dan pekerjaan. Oh berarti arahnya ada berapa ya? Tadi ada leluhur juga ada, terus dari kerjaan juga ada. Ada. Bapak dipanggil Anton katanya. Dia tahu. Ayo kita. Bapak Anton.
Bapak namanya Anton. Ayo, kaitanmu apa dengan Pak Anton? Pulang. Kamu siapa? Oke. Enggak. Enak aja. Ayo, oke. Nama aku Cio. Udah nggak ada lagi tuh panggilan K. Cio. Boleh sapu yuk tangan. Ayo perjelas dulu. Kamu ini suruhannya siapa? Suruhan yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki. Suruhan yang laki-laki huruf A. Laki-laki. Kaitannya dengan bapak apa? Laki-laki itu? Apa? Temen satu. Masih tebak-tebakan begini kamu nggak lincah. Coba ngomong langsung. Iya nih bikin jorok nih. Iya, saya cek tahu. Kasih Udah aku bilang untuk apa kau ke tempat ini? Kau tidak akan mendapatkan apapun. Siapa bilang? Maka itu kau ikuti saja. Tidak usah ke tempat ini, kau datang. Ngikutin orang yang tidak baik kayak kamu. Buat apa saya? Berarti kamu yang menggagalkan Kalau dua kali. kamu baik, kamu kasih tahu dong siapa. Ya Dia kan? nggak baik ini. Dia tidak baik. Udah ini. kamu mendingan tobat aja daripada kamu bersilat lidah nggak ketemu ini permasalahannya. Oh, tidak baik ini. Ya, kamu pindah kemari gimana? Ikut Panglima. Udah banyak omong tapi nggak ada isinya. Dia mengatakan hal buruk tentang anak. Siapa? Anaknya kenapa? Anakku kenapa? Anaknya kenapa? Kenapa? Ada yang mengatakan hal buruk tentang Cio. Dia kan nggak salah kecil, apa-apa. nggak salah apa-apa. Maksudnya belum hal tahu buruk bagaimana masalahnya. ini? Apa Cio difitnah gitu? Tidak. Jadi gimana? Lebih baik dia menyingkirkan sesuatu karena lewat K semua bisa berantakan. Jadi mengirimkan sesuatu sihir itu lewat K. Pekerjaanmu tidak perlu dirimu. Kau bisa gila karena anak. Jadi jalur pintunya tuh lewat K. Kalau menganjurkan cuma papa. menyakitimu, hanya kau saja yang merasakan. Tetapi bila anakmu semua merasakan sakit. Berarti kamu pengecut dong, nggak berani sama Kamu yang melakukan. Tidak, Iya kan? aku tidak Kamu melakukan disuruh apa-apa. melakukan. Lalu Tidak. siapa yang Lalu melakukan? kamu kenapa kamu tahu kalau bukan? Ini ada berapa melakukan? makhluk sih? Kok cara ngomongnya beda-beda dari tadi? Tapi di sisi lain itu siapa? Utus apa-apa. Tuh, bahasanya beda lagi. Sopo-sopo. Sejawa. Ya, udah berapa makhluk nih keluar masuk barusan ke Ismail? Enggak bener nih. Orang benar. Iya. Orang sapa-sapa. Jadi kamu nih set dari Balik mana? baik, ayo. Tidak baik. Bapak asli Balik, Tidak yang dari baik. Jawa siapa? Nggak ada. Nggak ada. ayo. Oh berarti dukunnya nih jangan-jangan dari Jawa. Pulang saja. Dukunnya dukun Jawa. Jangan kepret-kepret, jangan jorok ini loh. kepret. Udah buat di muka aja. Mukamu. Namamu siapa namamu? Kamu siapa? Enggak tadi yang itu siapa? Menurut huruf A. Laki-laki. Ciri-ciri yang kalau ceweknya siapa? Inisialnya apa kalau cewek? L. L. Tadi dia bilang N dan L itu seperti apa cirinya? Kaitannya apa? I. Itu. Oh, belum. Gimana? Apa? Laki-laki Oh laki-laki. Oh, Laki-laki. adalah Mm. aku. Bila mengatakannya, kau menang. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita di sini mau Aku tak nyari mau kebaikan. mengatakannya. Aku tak akan Dia nggak mengatakan tapi dia nulis. mengatakan. A. Apalagi tuh? Apa mana enggak Coba mau lagi-lagi. lagi gimana tadi tulisannya hilang. Itu tulisannya bagus banget. Gimana tadi tulisannya? Coba ulangi. Ih, bagusnya W. tulisannya. Ih, bagus loh. Bagus. N. Ih. Tidak. Wayan. Wayan. Wina. Hah? Wah. Wina. Enggak, ada Y-nya. Ada Y-nya ya? Ada W, ada A. Bohong ini bikin teka-teki ngerjain aja ini. Iya, tadi Kamu tulisannya tuh yang bagus. bohong. Coba kamu nulis lagi. Pengen nyontoh tulisan bagus mau gimana? Ayo kita Iya. pulang. Ya coba tulisannya bagus banget itu gimana tadi Orang nulisnya? lagi ngobrol baik-baik kok minta pulang. Gimana? Iya, iya. Wah, Wijaya. Wijaya. Tidak. Wijaya. Bukan Wijaya Pak? Tidak. Laki-laki teman kerja, teman Tidak ada nama bisnis. itu. Tidak ada. Dia keceplosan ya Pak. Udah Pak, pikirin lagi Pak. Tidak. Mungkin tidak di mungkin tidak di tapi memang punya teman nama itu. Mau kemana?
Enggak. Mau kabur kamu ya? Enggak bisa. Tidak akan mengatakan siapa. Nggak boleh kabur. Mau kemana kamu? Udah nggak bisa lagi kabur. Kenapa dia melakukan ini kepada Bapak Anton? Masalahnya apa? Kunci. Udah dikunci. Mungkin tidak di depan namanya, mungkin nama keluarga belakang kali. Cepetan ngomong. Kamu udah nggak bisa kabur lagi nih. Kalau tukang bohong tuh begini, ngumpet, sembunyi, kabur itu belum selesai. Kan? Coba kamu nggak bohong, kamu ngecut, jadi kamu bohong. Ayo, bohong. Kuat sekuat bangunan. Iya, coba kamu tulis. Saya ingin tahu tulisan kamu bagus banget tadi. Apanya kuat sekuat bangunan? Pengen tahu aja kenapa kok kamu ngerjain Cio, udah itu Iya, aja. kenapa mesti Salahnya gangguin apa, Cio? Anton? Apa salahnya? Salahnya memang tidak suka denganmu. Berarti iri. Tidak suka dengan saya. Bapak dan Ibu nggak ada salah. Iri. Nggak ada salah, tapi kamu Salah. Salahnya apa? Salahnya pada dirimu. Ya kenapa? Apa salah bapaknya, Cio? Salah karena pembebasan atas yang kokoh itu. Pembebasan apa? Tanah, gedung. Iya, Mungkin betul. Bapak pernah mau Enggak, menangani kasus kali Bukan, kan? Atau gimana? kayaknya ngubur rumah itu mungkin juga. Gimana, Pak? Yang di lantai 3 itu kan sempat saya rubuhin itu kan, ada rusak. Saya rusakin, masa iya sih? Lantai 3 dirusakin lalu Ya mau dengan renovasi itu. tujuan tapi renovasi. Iya nggak Kan selesai. udah dimakan rayap kan kayu-kayunya. Masa Tidak. itu? Bukan itu. Bukan, masalah ya itu. pembebasan gedung. Pembebasan gedung, banyak gedung yang mana ini? Yang saya bebas. Ayo ngomong biar nggak ada fitnah ini, cepetan. Iya. Tidak ada apa-apa. Lalu yang kamu bilang pembebasan Iya, itu yang mana? Pembebasan gedung ada. Apa? Kalau pembebasan gedung masalah kaitannya dengan kerjaan Bapak. Pembebasan gedung saya. Kerjaan Bapak. Ada aku pembebasan yang masih teringat itu yang belakangannya itu gedung yang Sebentar nanti dibubarkan. Iya, nanti disensor biar jelas, Pak. Kalau kayak gini nggak ketemu nanti. tapi belum yakin sampai ke sana karena pembebasan itu menyangkut beberapa instansi tapi nggak ada sangkut pautnya itu loh. Kau Itu- berhubungan bukan hanya dirimu saja, Apa siapa? tetapi kau berkaitan dengan yang lainnya. Karena kalau berkaitan dengan yang lainnya gimana saya? Ya memang, Boleh. karena kau itu bukan hanya di atas dirimu sendiri, kau pun menyingkirkan yang lainnya Untuk sebuah proyek. Apa, Untuk sebuah apa? untuk pembebasan itu. Setelah itu kau tahu ini berjalan sudah cukup lama. Macam tender gitu kali Pak, proyek. Bapak mengalahkan yang lain. Gitu ya? Hah? Bukan ya? Ayo. Apa yang kau pikirkan tidak sesuai. Kau tak mempercayai ini terjadi, tetapi keributan di antara kalian pernah terjadi Pak pernah ribut. atas perkataan bahwasanya kau bisa melakukannya sendiri. Kau ingat, kau pernah ribut, Pernah ribut. pembicaraan langsung dengan orang itu. Orang itu. Berarti kaitan dengan kerjaan. Dan belum ada 1 tahun itu terjadi. Belum lama Pak, berarti hitungan bulan. Soal pemecatan apa bukan? Bapak pernah memecat anak buahnya? Oh. Yang dipecat bukan dari mana dia berasal, Dari mana? Karyawan yang dipecat itu dari mana? Betawi juga. dari mana. Siapa namanya kau mengatakan yang dipecat? Ada huruf A-nya. Bukan? Bukan. Iya. Memang dia ada konflik apa Pak sampai dipecat? Bikin salah. Terus Iya, dia ada nantang. kata-kata nantangin sakit Iya, hati. iya. Iya. Oh. Tidak. Kamu Iya. yang main siapa ibunya? Ibunya A. Iya. Siapa ibunya? Ibunya siapa? Dia gugup nih, ayo. Mbak siapa itu juga udah dipecat kan? Siapa Bukan dipecat namanya? itu keluar sendiri. Kamu tuh yang tukang itu Siapa kan? Yang namanya? tukang bukan. Berarti mereka karyawan Siapa Bapak dan Ibu namanya? sebelumnya Perempuan dan laki-laki. di kampung itu. Di perumahan itu. Perempuan dan laki-laki. Jadi apa yang mereka lakukan? Ye, ye. Mengandung ye, tapi habis itu dihapus lagi. Kenapa emang pernah ada konflik dengan orang yang cirinya disebut itu? Ya mungkin ada itu saya nggak tahu ya kan orang punya pandangan beda. Tapi yang pernah adu mulut itu yang masalah apa? ada sih ya gitu ya. Mungkin dia udah diproses kan ya. Memang itu
tugas. Pekerjaan dia. Kerjaan ya? Nggak konsisten. Nah, itu berarti masalahnya dengan kerjaan. Ya kalau seandainya Kamu kamu menanya. Tidak, bukan. enggak, seandainya itu yang kamu kasih itu alangkah bodohnya kamu, karena itu mutlak dia yang salah. Dendam tetap saja tidak. Dia nggak peduli yang dibela ada yang salah. Yang penting dia membela yang bayar. Nah, kamu dikasih apa? Buat gue siapa? Sepatu bot. Kan dia Bisa melakukan semuanya. Bisa melakukan sendiri. Oh, Iya. pelaku spiritual dia. Iya mungkin. Iya ya, punya ilmu dia. Ibu. Sampah itu makananku. Iya. Karena kerjaan ya dia pesenang. Karena kan makhluk-makhluk Aku makan tidak sampah. takut. Dia katakan itu padamu. Kalau Face to Sama face dia dia ngomong, ya? saya nggak takut katanya. Iya si dan juga. Iya, mengandung N. Oh, iya. Berarti ada beberapa Dan. orang nih ya yang sudah terdeteksi. Ada banyak. Lakinya berapa? Perempuannya dia berapa? itu satu keluarga, Satu jadi keluarga. Oh, itu satu keluarga. keluarga. Pernah dibantu sama bapak ibu? Iya. Waduh. Kalau bantu ya udah luar biasa saya. Berarti ini bantu. air susu diberi air tuba dong? Iya, sampai gaji kita dinaik-naikin kan. Tapi mereka Dia sakit pun saya masih datang bawain obat, saya masih tolongin dia. Kenapa orang yang sudah Saya- membantu kamu jahatin? tidak Dia nggak ada. makan pun saya datang ke saya minta duit. Ayo. Tidak ada masalahnya. Iya, kenapa kok kamu jahatin orang yang sudah bantu? Udah, pulang Nggak ayo. tahu diri. Kenapa harus Cio yang jadi korban? Kamu kenal dengan keluarga ini kan? Tahu Cio kan? Cari yang paling lemah. kamu yang bisa dia lebaran membuat aja saya beliin sepatu loh. Tidak ada urusan, mereka tidak bersalah. Yang Nggak bodoh tahu kamu. diri itu namanya. Nggak tahu terima kasih. Hanya keributan kecil saja. Gampang tersinggung masalah kecil. Maka katakan tidak ingin kebahagiaan kalian. Karena dia tahu banget Bukan itu. kehidupan. Jadi ada berapa makhluk dari arah yang berbeda dari kamu? Itu siapa? Kalau kamu berapa pasukanmu? Ayo dong ngomong. Hah? Kalau emang kamu baik. Ayo, kamu bisa ngomong coba gimana bentuk itu gimana? gimana, Ayo, josok kenal kamu. Tidak kenal kan aku tidak mengatakan Makanya dia. Kamu pembohong. Ya memang. Kenapa kamu percaya? Gimana? Tidak, saya tidak mengenal dia. Cakep nggak? Tidak mengenal dia. Ini udahlah kita persingkat aja. Yang penting siapapun yang mengganggu Cio mau dihancurkan Panglima kecuali kamu mau tobat. Nah, kamu pilih mana? Siapa lagi orang yang berani menantangmu langsung? Siapa? Ada arah lain Pak yang face to face nantangin gitu? Ada mulut? Yang lain iya saja. Oh, nggak ada. Cuman dia berarti. Di antara anak buah bapak hanya satu yang berani ngomong hantam. Ya dia ini. Iya nggak ada. Udah kamu. Udah Sudah. pilihannya itu loh, dua itu loh. Kamu mau dihancurkan atau mau tobat? Yang jelas mereka adalah orang-orang terdekat. Iya, orang di lingkungan bapak. Aku tidak akan mengatakannya. Ah, udah terbaca nggak usah Tadi udah ngomong bilang juga. deket. Udah. Kamu keceplosan nggak nyadar. Kesian ya kamu. Ih, kamu yang kasihan iri. Berarti kamu nggak bahagia kan? Betul. Ih, kasihan ye. Kamu dan majikanmu nggak Nggak bahagia. bahagia. Makanya iri lihat kebahagiaan Orang tuh kalau lain. punya penyakit hati tuh nggak akan bahagia. Repot itu, nggak ada Iya. BPJS-nya lagi. Penyakit hati. Udah cepetan, ambil keputusan. Mau tobat? Pergi kalian semua! Anjing kalian! Pergi! Tidak usah ikut campur urusanku! Aku diam! Anjing! Nggak dipegangin nggak bisa tuh ngelawan. Mama kakinya nandangin terus. Mi. Bangunin Gil, tolong Gil. Bangunin, tolong kasihin. Tarik. Tuh. Ya. Pantesan dari tadi gemeteran, tetap dingin banget kakinya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Oh ya? La ilaha illa huwal Beraksi. hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
taqallam min rabbir rahim wa 'abdu syaitan innahu lakum aduwwun mubin hajihi jahannamu hajihi jahannamu hajihi jahannamu lati kuntum tu'adun. Kalau boleh Ya, jadi air obatnya akan dilanjutkan di rumah. Tadi sudah sempat minum sekali sedot. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa minum banyak. Ya, ini air doa untuk pembersihan dan pemagaran badan Cio. Ayo Cio, kita mandi. Nah, taruh mobil di mana? Ya, alhamdulillah Cio sudah didoakan oleh Panglima dan sudah ceria lagi. Dia bilang mainannya udah kumpulin. Oke, baiklah, mainannya banyak sini ya. Cio, Cio anak ganteng, anak baik, anak pintar. Cio, sekarang rasanya apa? Udah tenang. Tadi waktu Om Panglima mandiin, Cio kok nangis? Kenapa? Kan seger, sehat, mandi air doa. Hah? Oh, nggak mau mandi. Tapi kan sekarang sudah enak. Kan enak kan, udah wangi kan, udah wangi, seger. Tasya nggak dimandiin? Gimana rasanya? Hah? Tapi yang aku lihat perubahannya nih Panglima, tadi dia nggak bisa diam, sekarang udah anteng nih. Tadi mau di bangku kayak gini kah? Oh, semoga cepat sembuh ya Cio. Nah, ini mamanya gimana nih kesan-kesannya setelah membawa putra tersayang kemari? Tapi agak ini sih kayak perasaan kayak Senang ya, alhamdulillah ya. Mau kemana nak? Oh, mau kemana? Oke, ya udah. Nah, terus tadi kan mengungkap ya akar permasalahannya. Apakah sudah cukup mengetahui gitu? Oke, arahnya dari sini gitu. Atau masih ada yang mau ditanyakan yang ada Panglima? Yang masalah ini aja sih, leluhur itu aja sih. Tadi kan dia belum tuntas. Ya, yang katanya tadi kalau bisa minta diputusin kalau memang ada perjanjian dahulu yang mungkin melibatkan anak cucu gitu ya. Itu yang saya katakan sama ibu tadi, bahwasanya diomongin aja setiap habis ibadah, diomongin sekali pun cukup gitu. Nah, saya mau putus apapun yang saya tidak ketahui atas perjanjian leluhur saya dahulu gitu. Jangan libatkan saya, keluarga saya dan anak saya. Udah gitu aja. Tapi sebenarnya tadi sama Panglima sudah diputuskan ya yang di badan itu secara otomatis. Secara otomatis karena udah ada pembicaraan tadi. Pembicaraan pemutusan gitu. Dan setiap udah kita obatin seperti itu, apapun perjanjian, apapun masalah yang kira-kira mengganggu, itu pasti kita putuskan gitu. Secara otomatis pasti kita jauhkan, intinya seperti itu. Ya, tapi kalau dari penjelasan mediator tadi udah bisa terkopi ya, kira-kira arahnya dari mana-mana saja ya? Iya.
Dan kalau soal nama-nama memang di sini nggak bisa sebut nama. Kalau konfirmasi biasanya sarankan untuk fokus ke penyembuhan Cio aja dan untuk memperbaiki diri ke depan lebih baik, gitu aja paling. Yang penting anaknya sembuh, sehat. Karena dia sudah memang benar-benar ujian ya selama beberapa bulan ini. Katanya sempat ini jadi nomaden, hidupnya pindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Tidur di mobil, apartemen, hotel, kita udah keliling-keliling, nggak kayak traveler gitu. Dan tentunya sudah habis biaya banyak sekali. Mudah-mudahan ini merupakan jawaban terakhir. Cio setelah ini sehat dan normal kembali. Amin. Amin. Suaranya kenceng banget. Nah, Ci Afi, tadi kayaknya waktu hidupnisasi sempat ketakutan ya diserang makhluk ini. Kayaknya marah deh. Marah karena dianggap Ci Afi yang membawa kemarin kan. Tapi kan sekarang udah gak takut kan? Udah nggak takut. Tadi sih sempat takut. Kaget paling ya. Kan udah sering nonton, memang biasanya aku yang bawa. Tapi mereka semua udah ditabukin, semua udah nggak akan. Jangan takut deh. Takut Makanya beda beda nggak ada. ada yang Takut katanya, takutnya ada yang ikut pulang katanya. Enggak. Jadi intinya udah saya hancurkan, udah saya tarik, udah saya cabut semua, udah saya bersihkan tadi, netralisir semuanya. Lagi sudah minum air doa, dan air doanya kan masih ada tuh. Nanti bawa pulang lagi, kasih minum lagi. Dan udah kita mandikan, insya Allah udah hancur, udah lebur. Ya. Semoga itu sembuh ya Cio-nya ya. Seneng deh kalau lihat tangannya itu kayak nggak sakit gitu. Cuma ya itulah kalau buka punggungnya tuh aduh terenyuh gitu jahitannya 18. Ya semoga Cio cepat sembuh dan semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.